Baik, salam yang dikasih Tuhan. Ya, kita sangat mengucap syukur pada sore hari ini Tuhan mempertemukan kita untuk bisa beribadah meskipun cuaca kurang mendukung gitu ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengizinkan kita meskipun hanya beberapa orang saja. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Jikalau sudah menemukan, kita membaca silih berganti. Saya ayat pertama, saudari Aman ayat kedua, VB ayat ketiga, dan bergantian sampai ayatnya yang ke-8. Begini firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Untuk sejauh pembacaan firman Tuhan, ya, saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, ya, tema perenungan kita pada sore hari ini yaitu jangan mendua hati. Sekali lagi, jangan mendua hati. Ya, saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, ibu dan saudari-saudari ya, berbicara tentang mendua hati. Mungkin kita bisa definisikan seseorang ataupun mendua hati dalam arti bisa saja selingkuh begitu ya. Bisa juga di dalam pengertian lain mendua hati di dalam Tuhan begitu. Bukan hanya saja dia menyembah Allah yang benar, tetapi dia juga menyembah Allah-Allah lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pertanyaannya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, pernahkah kita mendua hati? Baik itu secara manusia maupun mendua hati kepada Tuhan. Pernahkah kita demikian mendua hati begitu? Mungkin pernah, antara relasi kita dengan Tuhan tidak baik-baik saja, maka kita menduakan hati Tuhan. Ibaratnya kita kecewa dengan Tuhan dan akhirnya kita tidak mau lagi peduli dengan Tuhan kita. Kita malah menyembah Allah-Allah lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan jikalau saat ini kalau hati kita tetap satu, ibaratnya tidak lagi goyah, tidak lagi menyembah Allah-Allah lain gitu, tetap tertuju pada Tuhan. Tetapi sangat berbahaya kalau kita sebagai orang-orang Kristen ataupun kita anak-anak Tuhan saat ini sedang berada di posisi mendua hati, menduakan hati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kamus besar KBPI, saya coba mencari definisi mendua hati ini. Nah, ada 3 pengertian di dalam KBPI itu. Yang pertama,
Mendua hati yaitu menjadi dua kali, ibaratnya double. Jadi di dalam pengertiannya double, bahasa Jawa itu ya double ya. Dua, berarti mendua, berarti dua, tidak satu, tidak tunggal. Ya kan? Dua. Tetapi di pengertian yang lain yaitu bermakna tidak lurus atau banyak pikiran. Dalam arti seperti yang saya katakan awal tadi, tidak tertuju kepada Allah yang benar, tetapi dia masih pelimplang dengan hal-hal lain yang mengganggu hidupnya, sehingga dia bisa menyembah Allah lain begitu. Dan yang ketiga, yaitu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu di dalam pengertiannya itu samar-samar atau tidak jelas. Dia tidak tahu apakah dia tertuju kepada Allah yang benar atau memang Allah yang tidak benar. Itu di dalam pengertian KBBI. Tetapi secara saya simpulkan bahwa mendua hati ini tidaklah baik pastinya ya. Tidaklah baik. Apalagi kita menduakan hati Tuhan. Itu sama halnya juga kita tidak setia kepada Tuhan, begitu ya. Nah, ini yang menjadi problema bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bisa melihat diri kita apakah saat ini kita berada di posisi yang mana, satu hati atau mendua hati, khususnya untuk Tuhan. Bisa juga ketika kita mendua hati kepada manusia, mungkin maaf aja yang suami istri bisa saja, gitu kan? Apakah ketika sedang berpacaran mendua hati atau tidak? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudari, orang yang tidak punya pendirian pastinya dia melakukan di luar dari firman Tuhan. Orang yang tidak punya pendirian berarti orang yang sama sekali tidak mengikuti firman Tuhan. Tetapi orang yang benar-benar memiliki pendirian yang benar di dalam Tuhan, pasti dia selalu mendengarkan, bahkan juga merenungkan firman Tuhan setiap hari. Maka kita juga perlu bertanya, dari konteks, dari tema kita pada sore hari ini, jangan mendua hati, maka perlu kita pertanyakan apa yang dimaksud Yakobus, apa yang dimaksud surat Yakobus ini kepada jemaat-jemaat atau kepada kedua belah suku di perantauan. Ada apa yang terjadi pada waktu itu? Apakah mereka itu baik-baik saja? Apakah iman mereka itu tetap kokoh? Apakah mereka tetap di dalam lindungan Tuhan tanpa ada masalah, tanpa ada penderitaan? Atau ada apa begitu ya? Jadi mari kita secara perlahan-lahan melihat apa yang dimaksud oleh Yakobus. Kenapa dia menulis surat ini kepada kedua belah suku di perantauan. Ya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kitab Yakobus ini merupakan salah satu dari ketujuh surat-surat umum di dalam Perjanjian Baru ya. Karena surat Yakobus ini dialamatkan secara umum, bukan hanya saja kepada kedua belah suku di perantauan, kepada kita juga termasuk disuratkan akan surat ini. Kemudian kitab Yakobus ini juga disusun ketika pada waktu itu masih dipengaruhi oleh orang-orang ataupun agama-agama Yahudi kepada orang-orang kedua belah suku di perantauan pada waktu itu. Kalau kita melihat pada waktu itu, hidup mereka itu sangatlah susah. Sangat susah dan sangat sulit oleh sebab terancam agama-agama yang lain, agama-agama Yahudi yang belum percaya kepada Allah. Sehingga orang-orang Kristen pada waktu itu sangat tersiksa, baik secara batin mereka maupun secara rohani mereka. Karena mereka lebih memilih Yesus Kristus daripada memilih ilah lain, istilahnya Allah lain begitu. Makanya mereka sangat tersiksa pada waktu itu.
Dan keadaan mereka pastinya tidak baik-baik saja, tidak aman. Karena ada serangan-serangan yang terjadi bagi mereka. Nah, di dalam konteks ini juga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang kita melihat. Kenapa dikatakan di sini jangan membuah hati? Kita akan melihat yang pertama di dalam ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yang pertama yang kita pelajari yaitu kenapa Yakobus mengatakan di sini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau kita melihat di sini ada yang namanya anugerah Allah. Karena kenapa? Masa kita bisa bahagia ketika pencobaan datang? Masa kita bisa berbahagia ketika ada hal-hal yang mengganggu diri kita? Tetapi di sini dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi kalau tidak ada anugerah Allah di dalam diri kita, maka mana bisa kita bisa bahagia di dalam penderitaan yang kita alami. Tetapi karena ada anugerah Tuhan di dalam diri kita yang terus mengalir, maka penderitaan apapun yang kita, pencobaan-pencobaan yang apapun yang kita alami, pastinya kita harus bahagia. Karena Tuhan berada dalam diri kita. Dan di dalam sini juga kita diuji, apakah iman kita baik-baik saja? Apakah iman kita tetap kuat atau tetap kuat, tetap kokoh, atau goyang? Ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ini kita sedang diuji. Apakah iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan atau tidak? Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, pencobaan yaitu suatu kebahagiaan. Maka di sini ada yang namanya suatu ketekunan di dalam pencobaan yang kita alami itu. Dan juga ada proses kehidupan untuk menghasilkan buah yang bagus, untuk menghasilkan kehidupan yang baik ke depan. Dan pastinya, apakah kita taat dan setia di dalam proses itu? Ya, kita sebagai manusia, pasti kalau saya katakan, saya secara pribadi pun, kalau pencobaan datang kadang saya goyang, meskipun saya hamba Tuhan. Goyang, karena kenapa? Iman kita kepada Tuhan tidak kokoh. Dan apa kita tidak taat? Pastinya begitu. Jadi kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Apakah ketika ada pencobaan itu datang di dalam diri kita, apakah kita sudah tetap setia kepada Tuhan? Kita bisa tetap taat kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena kita harus melewati yang namanya proses. Tanpa proses, hidup kita ini tidak akan baik-baik saja. Tetapi karena proses yang harus kita jalani, maka kebahagiaan itulah yang kita rasakan ke depannya. Rasakan kita tetap hidup di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan ini juga tidak terlepas dari datangnya dari Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, kita diuji. Apakah kita tetap kuat di dalam pencobaan? Sebab pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi dari kekuatan kita pastinya. Dan ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, maka kita bisa melewatinya. Kita tidak bakalan mundur.
di dalam pencobaan-pencobaan. Di sini kita diuji, iman kita kembali diuji. Apakah kita tetap kuat di dalam prosesnya? Tetapi jika pencobaan dan penderitaan itu datangnya yang diakibatkan oleh diri kita sendiri tanpa dilibatkan Tuhan, maka kita harus menanggungnya sendiri. Karena kenapa? Kita tidak melibatkan Tuhan di dalam penderitaan dan pencobaan yang kita alami. Itu kebanyakan anak-anak Tuhan seperti itu. Mereka didatangkan sendiri penderitaan dan pencobaan itu tanpa ada Tuhan di dalam dirinya, tanpa melibatkan Tuhan di dalam aspek kehidupannya. Ini yang terjadi. Dan yang kedua yaitu iman kita juga diuji. Seperti yang saya katakan tadi, iman kita diuji. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, di sana dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, iman ini merupakan sesuatu yang sangat berharga, yang membawa kita memiliki suatu hubungan yang intim dengan Tuhan, yang membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan. Sebab tanpa iman kita tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Tanpa iman percaya kita kepada Tuhan, kita tidak bisa menyembah Allah yang benar. Jadi jelas di sini objek yang kita tuju di dalam memuliakan Allah, memuliakan Allah yaitu ya Tuhan, Allah kita sendiri. Oleh sebab iman kita. Nah, kita harus juga berbahagia di dalam prosesnya Tuhan, di dalam pencobaan, di dalam ujian-ujian yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini. Oleh sebab kita diperhadapkan dengan yang namanya ujian iman, ya. Mungkin tidak mudah, karena sebagaimana renungan saya waktu di rumah Ibu Atum, ada banyak ujian di dalam kehidupan kita ini kan. Ada banyak godaan-godaan yang masuk, yang merasuki, baik itu memutarbalikkan firman Tuhan, ajaran-ajaran palsu, ya. Di sini diajarkan kita apakah iman kita ini kuat atau tidak ketika ada ajaran-ajaran itu masuk. Sama halnya ketika Yakobus menulis surat ini kepada kedua belas suku di perantauan itu. Dia menegaskan kepada mereka, inilah yang namanya ujian iman bagi mereka. Apakah mereka tetap bertahan di dalam iman mereka, atau apakah mereka goyah? Makanya Yakobus di sini menegaskan kepada mereka, ini di dalam proses ujian iman. Ya, saya teringat ketika saya masih sekolah, ya, ujian pada saat sedang ujian. Ini juga kita sedang diuji imannya, gitu kan? Apakah hasil ujian kita ini baik oleh karena pengetahuan kita atau baik karena kita menyontek, gitu kan? Nah, ini juga kita sedang diuji. Apakah benar-benar hasil dari pemikiran sendiri atau ada contekan-contekan di dalamnya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika iman kita diuji, maka kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kita tetap kokoh, iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Jangan pernah goyah. Karena memang selama kita masih hidup di dunia ini, ada banyak hal-hal yang harus kita hadapi. Ada banyak hal-hal yang harus kita alami. Kecuali nanti kalau Tuhan sudah memanggil kita, baru tidak ada pencobaan mestinya.
Tidak ada ujian-ujian iman begitu. Tidak ada yang namanya lagi sakit penyakit dan segala macam. Penderitaan tidak ada lagi. Tetapi selagi kita ada di dunia ini, kita harus menjalaninya. Dan apakah iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan, di dalam ujian yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami. Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, siapa yang bertahan sampai akhir di dalam ujian iman ini, dia akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Ya, sampai saat ini, ibu dan teman-teman, saya tetap teringat awal tahun itu Ibu Sulasmi mengatakan, semoga iman saya ini tetap kuat dan iman saya tetap kokoh di dalam Tuhan sampai akhir hidup saya. Saya sampai detik ini saya sampai ingat, mungkin sampai ke depan pun saya tetap ingat. Karena kenapa? Secara saya pribadi juga benar, apakah iman saya ini tetap kokoh di dalam Tuhan sampai akhir hidup saya atau tidak, atau goyah ke depan. Saya pun tidak tahu, gitu kan? Tetapi di sini dikatakan, siapa yang bertahan sampai akhir hidupnya akan mendapatkan mahkota kemuliaan dari Tuhan, mendapatkan mahkota kehidupan dari Tuhan. Lalu sebagai pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita bisa melakukannya? Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Bagaimana kita bisa mendapatkan mahkota itu? Ya itu tadi, kembali lagi pada diri kita. Iman kita ini kokoh atau tidak? Hidup kita ini tetap utuh? Hidup kita ini tetap berpandangan kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita sering merenungkan firman Tuhan, mencari Tuhan ketika pencobaan itu datang atau tidak? Apakah kita sedang meremehkan Tuhan? Ketika kita mengatakan bahwa saya mau ke depan mendapatkan mahkota itu, maka satu hal yang harus kita pegang itu firman Tuhan. Sebab ada banyak ajaran yang benar-benar mengubah hidup kita di dalam Alkitab ini. Ya, ada banyak yang membuka hati kita, yang membuat kita kembali, oh iya ya benar. Bisa menyadari diri kita sendiri, bisa juga mengintrospeksi diri kita sendiri melalui firman Tuhan ini. Sehingga dari sini juga bisa saya katakan bahwa kita tetap dekat dengan Tuhan. Kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Tapi kalau setiap harinya kita tidak memandang Tuhan, tidak mendengarkan firman Tuhan, kita juga tidak membaca firman Tuhan, tidak berdoa kepada Tuhan, sama halnya seperti orang yang diombang-ambingkan, ya. Seperti di ayat yang selanjutnya, nanti di ayat yang ke-6. Tidak tentu arahnya kemana. Karena itu tadi, tidak memandang Tuhan, tidak memberikan harapannya kepada Tuhan, masih fokus pada diri sendiri. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, surat Yakobus ini seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya saja kepada kedua belas suku di perantauan, tetapi kepada kita juga saat ini, untuk kita bisa merenungkan diri kita ini seperti apa. Diri kita ini, apakah kita baik-baik saja kepada Tuhan atau tidak? Maka perlu yang namanya mengintrospeksi diri, perlu yang namanya melihat diri kita ini, apakah kita baik-baik saja kepada Tuhan atau tidak. Di dalam iman yang sedang diuji, di dalam proses
kita harus tetap melihat Tuhan. Jangan pernah goyah, jangan pernah berpandangan bahwa Tuhan tidak menolong saya, Tuhan tidak menjawab doa saya. Itu butuh proses. Dan pastinya Tuhan menjawab yang menurut Allah itu baik kepada kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ujian iman ini pastinya akan menghasilkan yang namanya ketekunan. Ya, di ayatnya yang ketiga itu, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Menghasilkan ketekunan berarti menjadi orang yang tetap tekun. Dan pastinya harus tekun. Baik itu tekun membaca firman Tuhan, tekun berdoa, tekun melayani, bukan hanya saja melayani di mimbar, tapi melayani, kalau kita kerja melayani customer kita, itu juga sudah menghasilkan buah yang baik. Bukan hanya saja para hamba Tuhan melayani di atas mimbar, lalu dia tekun melayani Tuhan, tidak. Kita juga sebagai orang-orang awam begitu, kita melayani orang-orang di sekitar kita, itu salah satu ketekunan kita di dalam mengikut Tuhan, bahwa kita menjalani perintah-perintah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang kerja ketika dengan tidak tekun melakukan segala sesuatu, maka akan menghasilkan buah yang tidak matang. Orang yang kerja ketika dengan tidak tekun melakukannya, maka akan menghasilkan buah yang tidak matang. Tetapi orang yang kerja ketika dengan tekun melakukannya, akan mendapatkan buah, akan mendapatkan hasil yang baik. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya 4 tahun kerja sebelum saya kuliah. Saya 4 tahun kerja di Surabaya. Nama perusahaannya itu Atlas Sport Club, ya, di tempat-tempat gym gitu ya. Jadi memang di dalam pekerjaan ada banyak tantangan begitu ya. Apalagi saya sendiri orang dari Sumatera, dan teman-teman kerja saya semua itu orang Jawa, orang Surabaya, ya kan? Ketika awal pertama saya masuk di tempat kerja, karena nggak terbiasa, saya memanggil kepada perempuan itu kakak, dan saya memanggil kepada laki-laki itu abang, karena saya tidak tahu. Akhirnya yang bawa saya juga di tempat kerja saya itu almarhum ada paman saya, Pak Yang namanya. Ketika saya kerja itu, saya baik-baik saya merasa berarti benar ya. Terus saya pulang kerja, saya bertanya, saya panggil Bapak Uda, bilang, Pak Uda, apakah benar panggilan di sini abang dan kakak? Saya bilang, bukan, itu salah. Beda, kita dari Sumatera iya, tapi kalau di Jawa ini, kalau cewek itu Mbak, kalau cowok Mas. Karena kenapa waktu saya panggil mereka kakak dan abang, mereka tertawa. Jadi ya udah, saya loskan aja gitu kan, karena saya merasa itu benar, tidak ada kesalahan. Tetapi ketika paman saya mengatakan tidak, panggilan di Jawa ini Mas dan Pak, akhirnya dari situ saya belajar. Dan memang di dalam pekerjaan yang saya jalani ada banyak hal-hal yang saya alami di dalamnya, baik itu tantangan dari customer, tantangan dari teman kerja. Karena kenapa?
Satu orang bekerja, satu orang duduk. Dan pastinya kita berpikir kok dia duduk saja gitu kan. Padahal gaji kita sama-sama. Setiap bulan gaji keluar ya segini. Tapi kok dia santai sedangkan saya contohnya kerja. Nah, ini tantangan. Ini juga sedang kita diuji begitu. Ini ujian bagi kita. Akhirnya karena awalnya itu saya memang nggak tahu mau tahu istilahnya kan. Yang penting saya kerja. Dan ketika saya juga merenungkan hal itu, saya bertanya, apakah benar yang saya lakukan atau tidak? Maksudnya apakah benar saya menyalahkan orang itu atau tidak? Tetapi ketika saya renungkan, buat apa saya memikirkan dia? Belum tentu dia memikirkan saya. Gitu kan? Akhirnya dari hal itu pun, apapun tantangan itu di dalam pekerjaan saya waktu itu, saya tetap bekerja semaksimal mungkin, sekuat tenaga saya. Tidak melihat dia apakah dia sedang santai, tidak melihat dia apakah sedang duduk, sedang tidur, dan segala macam. Tetapi saya melihat diri saya sendiri. Saya hanya bilang, Tuhan tolong saya, supaya saya tidak ada yang namanya iri hati kepada orang tersebut, tidak ada yang namanya dengki kepada orang tersebut. Sadarkan saya. Nah, dari sini juga kita sedang diuji iman kita. Apakah kita tetap tekun di dalamnya atau tidak? Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika saya tadinya bekerja dengan baik, maka puji Tuhan saya juga mendapatkan hasil yang baik. Bukan hanya saja upah atau gaji yang besar saya dapat, tetapi saya tahu juga pandangan Tuhan dalam hidup saya ke depan. Bagaimana juga saya diproses di dalam pekerjaan itu, sehingga saya bisa menjadi berkat bagi mereka. Saya menjadi berkat dalam hal apa? Setidaknya mereka mencintai saya, menyayangi saya. Meskipun saya ini orang luar, gitu kan? Bisa saja mereka musuhi saya, karena saya sendiri di situ. Yang lainnya orang Jawa semua, saya orang Sumatera sendiri. Tetapi di sini saya lihat bagaimana cinta Tuhan ketika kita tetap tekun, maka kita mendapatkan buah yang baik. Mereka mencintai saya, mereka menyayangi saya, mereka mendukung saya apa yang menjadi cita-cita saya ke depan. Mereka juga mendukung saya ketika saya mengatakan tidak lama lagi saya resign dan saya mau melanjut kuliah. Mereka malah mendukung ketika mereka bertanya, kuliah apa? Saya katakan, kuliah teologi. Apa itu teologi? Alkitab, belajar Alkitab yang kedepannya bisa jadi seorang pendeta sendiri. Luar biasa. Semoga kedepannya bisa sukses. Jadi dari situ saya bisa melihat ketika iman kita sedang diuji dan kita tetap tekun di dalamnya, maka kita mendapatkan buah yang baik. Dan akhirnya saya bisa merasakan di dalam pekerjaan saya, dan puji Tuhan saya bisa selesai di dalam perkuliahan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal ini juga yang bertujuan untuk menyucikan orang-orang Kristen. Hal ini juga yang kita bisa lihat, apakah orang-orang Kristen saat ini iman mereka tetap kokoh atau tidak. Kita akan melihat di dalam ayatnya yang kelima. Di sana dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi di sini kita harus meminta hikmat dari Tuhan.
Hal yang kedua yang kita pelajari yaitu meminta hikmat dari Tuhan. Selain iman, kita juga harus meminta hikmat. Ketika kita dekat memiliki relasi dengan Tuhan tadi, maka kita juga harus tetap dekat dengan Tuhan dan meminta hikmat dari Tuhan. Sebab dialah sumber hikmat dari segalanya. Dialah yang dapat menolong hidup kita. Dia juga yang senantiasa merubah hidup kita ke jalan yang baik. Makanya dikatakan, mintalah kepadanya, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ketika kita juga sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan dengan hikmat, dengan percaya, maka yakinlah Tuhan akan menjawabnya bagi kita. Mungkin tidak saat ini, mungkin 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun ke depan. Yang penting kita tetap setia. Kita tetap menunggu jawaban Tuhan. Jangan juga kita menuntut Tuhan harus hari ini, atau menuntut Tuhan besok ya Tuhan, saya minta ini, maka Tuhan akan jawab besok. Jangan. Tetapi kita harus tetap ikut jalurnya Tuhan, ikut di dalam prosesnya Tuhan. Kapan saja Dia menjawab, yang kita percaya bahwa itu yang terbaik bagi kita. Karena tidak ada hal yang tidak baik yang Tuhan berikan bagi kita. Semuanya itu baik. Sekalipun itu pencobaan tadi yang kita alami, tapi itu baik adanya bagi kita. Karena kenapa? Kita sedang diperhadapkan yang namanya ujian. Dan hal yang ketiga yang kita bisa lihat di ayatnya yang ke-7, ke-6 dan 7 dan 8, di sana dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali janganlah bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, kembali lagi berbicara tentang iman ini. Ya. Hendaklah ia memintanya dengan iman. Jadi ketika kita meminta hikmat dari Tuhan, kita harus memintanya dengan iman. Ya. Dan sama sekali kita jangan bimbang. Jangan pernah ragu. Sebab jika kita bimbang, ibaratnya gelombang laut yang terombang-ambing kian kemari. Ya. Ibarat gelombang laut yang pasang surut, begitu kan? Dan gelombang laut pasti terombang-ambing ketika kita sedang berada di sana. Dan pastinya orang yang terombang-ambing tidak memiliki iman. Karena kenapa tadi? Dia bimbang. Makanya di sini dijelaskan jangan bimbang dan jangan ragu. Jadi ketika kita memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan, maka jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu ketika kita memohon, meminta hikmat kepada Tuhan. Supaya kita tidak dikatakan orang yang terombang-ambing seperti gelombang laut. Dan di ayat yang ke-7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi ketika tadi tidak memiliki iman, ketika tadi tidak meminta hikmat dengan iman kepada Tuhan, maka sama sekali tidak akan pernah dia terima apa yang dia minta kepada Tuhan. Sekalipun dia minta tanpa iman, tidak bakalan dia terima. Maka puncaknya di dalam perenungan kita
pada sore hari ini tadi, yaitu jangan berdua hati di ayatnya yang ke-8. Sebab orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ini berbicara tentang orang percaya dan juga orang tidak percaya. Karena di dalam dari atas tadi, di dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-7 itu juga diperhadapkan bagi kita di sana, apakah kita ini orang percaya yang sungguh-sungguh percaya atau orang Kristen KTP saja yang dikatakan hanya agama Kristen tapi tidak percaya, agama Kristen tapi tidak memiliki iman. Jadi puncaknya di dalam perenungan kita pada hari ini, yaitu di ayat yang ke-8, kita melihat diri kita, apakah kita ini orang percaya atau tidak. Makanya dikatakan jangan berdua hati. Ini berbicara tentang juga pengenalan kita dengan Tuhan. Ketika kita sudah meyakinkan diri bahwa kita ini adalah orang percaya, murid Tuhan, anak Allah, maka kita tetap mengatakan bahwa saya ini adalah orang percaya dan sama sekali tidak pernah berdua hati kepada Tuhan. Dalam hal bahwa kita tetap memandang Tuhan di dalam aspek hidup kita dan tidak pernah goyah lagi. Sebab orang yang berdua hati ini pastinya pelin-pelan dan tidak punya pendirian sama sekali. Tidak mengikut sertakan Tuhan di dalam hidup. Karena dia tadi ragu, seperti di ayat yang ke-6 tadi, ragu, tidak percaya, dan hanya mementingkan diri sendiri. Ini kembali pada yang namanya keegoisan. Tidak melihat Allah, tidak memandang Allah dalam diri. Lalu bagaimana dengan diri kita? Pernahkah hal ini terjadi dalam diri kita? Atau sampai saat ini diri kita tetap baik-baik saja? Perlu melihat. Saya secara pribadi waktu saya mencoba merenungkan firman Tuhan ini, saya mencoba melihat diri saya. Apakah saya ini baik-baik saja di hadapan Tuhan? Apakah saya ini tidak mendua hati kepada Tuhan? Apakah saya pernah mendua hati juga kepada Tuhan? Perlu juga kita mengoreksi. Ketika dulu kita pernah mendua hati kepada Tuhan, maka kita datang memohon pengampunan kepada Tuhan. Kita harus mengakui bahwa Engkau Allah yang memegang kendali dalam diri saya, dan Engkau juga Allah yang terus menopang hidup saya dan menolong hidup saya sampai akhir hidup ke depan. Dan ketika kita mengatakan bahwa saya ini adalah orang percaya, kita juga percaya bahwa kita hidup saat ini oleh karena anugerah Tuhan. Kita bisa melakukan segala hal-hal yang kita alami di dunia ini oleh karena kemurahan Tuhan. Pencobaan tadi yang kita alami juga, kita bisa melakukannya, kita bisa melewatinya oleh karena pimpinan Tuhan. Asalkan tadi jangan pernah lagi mendua hati. Yang berlalu biarlah berlalu. Tapi itu sebagai pembelajaran bagi kita untuk lagi tidak hidup di masa yang akan datang. Ketika kita menduakan hati waktu dulu, kita harus melihat ke depan. Tuhan pimpin. Jangan lagi saya menduakan hati kepada Tuhan. Tuhan tolong saya supaya saya tetap teguh di dalam iman, supaya saya tetap kokoh, supaya saya tetap kuat di dalam menghadapi pencobaan. Makanya kita harus dekat dengan Tuhan. Tidak hanya serta-merta kita membaca firman Tuhan,
tetapi sungguh-sungguh melihat kemuliaan Tuhan itu ke depan. Kita juga bisa merasakan kasih Tuhan itu di dalam diri kita sendiri. Jadi apa yang menjadi aplikasi dalam diri kita? Seperti yang saya katakan, Rasul Paulus mengatakan, apa yang sudah di belakangku itu saya anggap sampah. Sekarang saya memandang ke depan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mungkin ada hal yang kita alami di dalam pengenalan akan hidup kita kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada jemaat yang dikasih Tuhan pada sore hari ini, jangan lagi menduakan hati. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Percaya. Tapi kalau benar-benar kita tetap, hati kita ini tetap tertuju kepada Tuhan, maka percayalah hidup kita akan baik-baik saja ke depan. Puji Tuhan. Ya. Jadi ini yang ditekankan Yakobus kepada kedua belah suku di perantauan. Bukan soal, ya bisa saja juga bisa kita terapkan di dalam keluarga. Apakah kita menduakan hati? Maaf, yang namanya perselingkuhan sekarang itu dianggap sepele, ya. Apalagi kalangan orang Kristen dianggap sepele. Dan saya mau katakan, mereka melakukan ini karena pengenalan mereka dengan Kristus itu sedang tidak baik-baik saja. Dan ini perlu kita koreksi, kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Ketika kita sedang berada di zona itu mendua hati, maka secepatnya lah kita bertobat, secepatnya lah minta pengampunan kepada Tuhan. Supaya kenapa? Hati kita, hidup kita ke depan tetap di dalam lindungan Tuhan. Tetapi ketika kita tetap hidup di dalam situ, maka siap-siaplah neraka yang akan menantikan kita. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, hal itu yang mungkin saya bagikan kepada kita. Hendaknya kita hidup di dalam pimpinan Tuhan dan memandang ke depan bagaimana Tuhan mengatur langkah kita, bagaimana Tuhan terus memimpin hidup kita. Kita tidak tahu di dalam 1 minggu ke depan kita harus mau ngapain, mau jalannya apa, kita tidak tahu. Tetapi ketika kita menaruhnya kepada Tuhan, memberikan kepada Tuhan segala harapan di dalam 1 minggu ini, percayalah kita bisa melewatinya dengan baik. Asalkan tadi jangan sampai koyak iman kita, jangan sampai ragu meminta sesuatu kepada Tuhan, dan jangan pernah menduakan hati Tuhan. Amin. Tuh sejauh kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur pada sore hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa ketika kami hidup di dalam dunia ini, ada banyak hal-hal yang kami hadapi, ada banyak hal-hal yang kami alami. Ya Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni kami ketika kami berada pada posisi sedang mendua hati. Tuhan tolong kami dan ampuni kami, sehingga di dalam kami mengenal Tuhan, kami tetap memandang bahwa Engkaulah Allah yang satu-satunya penolong, yang setia dan tetap memegang hidup kami. Maka daripada itu ya Tuhan, hendaklah kami tetap setia di dalam Tuhan dan memiliki hati hanya kepada Tuhan saja, tidak terbagi ataupun tidak memiliki hati ke Allah-Allah ini. Maka daripada itu ya Tuhan, pimpin kami di dalam hidup kami ke depan. Kami tidak tahu, di dalam memasuki minggu-minggu yang baru pun kami tidak tahu apa yang harus kami kerjakan dan lakukan. Dan ada banyak hal rencana kami, tapi sekiranya juga Tuhan yang terus menolong kami, memegang hidup kami, memimpin kami, menuntun langkah kami, agar hidup kami ini tetap hidup di dalam
ketetapan dan aturannya Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ampuni kami sehingga kami tetap melihat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap